Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di Burham Kabar Petang edisi Jumat 17 Juni 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap AS, Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin. Polisi mengungkapkan AS berperan menyebarkan doktrin khilafah ke masyarakat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, dari hasil pendataan sejauh ini ditemukan ada puluhan sekolah yang terafiliasi dengan ajaran Khilafatul Muslimin yang dilakukan oleh AS sebagai Menteri Pendidikan. Kita juga mendapat data bahwa ada beberapa sekolah, hampir 30 sekolah yang sudah terafiliasi dengan ajaran khilafah, yang mana ini dilakukan atau penanggung jawabnya dalam Ormas Khilafatul Muslimin ini adalah tersangka AS yang kita tangkap dini hari tadi di Mojokerto. Jelas Zulpan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 13 Juni yang lalu. Nah pemirsa, apakah dalam kasus ini ada penggiringan untuk kriminalisasi khilafah dan para penyerunya? Kemudian bagaimanakah kedudukan khilafah di dalam ajaran agama Islam sendiri, serta bagaimana memuliakan ajaran Islam khilafah? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ustadz Tubagus Khairul Nugroho. Beliau adalah anggota Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas Aziz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ustadz sendiri bagaimana ini? Sehat Ustadz? Bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini Ustadz langsung saja menyikapi terkait dengan pemberitaan ini kan bahwa dikabarkan Polda Metro Jaya telah menetapkan 6 tokoh Ormas Khilafatul Muslimin ya, yang mana seluruhnya diduga telah melakukan tindak pidana menghasut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham khilafah yang bertentangan dengan Pancasila serta penyampaian berita bohong yang berakibat keonaran di kalangan masyarakat. Nah, kalau panjenengan mencermati terkait dengan kasus tersebut, apakah di dalam kasus tersebut ini ada sebuah narasi ya untuk mengkriminalisasi khilafah dan juga para pengembannya, atau seperti apa ini menurut panjenengan ini, Ustadz Khairul? La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu saja sebelum kita membahas tentang kasus Khilafatul Muslimin dan tindakan polisi dalam perspektif Islam, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana manatul hukmi atau fakta hukumnya ya. Kemudian nanti bagaimana cara pandang Islam berdasarkan Quran, Sunnah, dan ijma dan kiasnya para ulama. Demikian juga nanti kesimpulannya bagaimana Rabbul Waqi'nya. Untuk itu kita perlu menghayati hadis Rasulullah SAW yang merupakan hadis sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud ya, yang pada waktu itu di waktu subuh ya, menurut Irbad bin Syariah, Rasulullah SAW memberikan nasihat ya, dengan nasihat yang para sahabat tidak mampu menahan cucuran air mata, karena memang nasihat beliau itu sangat menggetarkan jiwa. Dalam bahasa hadisnya itu darabat lahal ayun wajilat minhal qulub ya. Apa yang beliau nasihatkan kepada para sahabat pada waktu itu adalah beliau mengatakan usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Tentu kita ya, masyarakat umum, para alim ulama, ormas, polisi, masyarakat, pejabat wajib bertakwa secara mutlak ya, dalam hal apa saja, di mana saja dan kapan saja ya. Dan beliau juga mengatakan wasam'i wa ta'ah wa in kana 'abdan habasiyah ya. Kata beliau, hendaklah kalian mentaati ya, mendengar pemimpin walaupun dia adalah seorang hamba sahaya, budak begitu. Ini adalah sebenarnya ungkapan bahwa
apabila sistem Islam dalam hal ini khilafah, ada seorang khalifah, itu ada, kita wajib taat. Ya. Hanya saja apakah khilafatul muslimin ini sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam ketentuan syariah itu, khilafah ataupun seorang khalifah ketika diangkat itu memiliki dua syarat. Ya. Syarat pertama adalah diterapkannya seluruh sistem Islam, bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik dalam negeri dan luar negeri. Dan yang paling utama adalah sistem keamanan, itu harus ditahan kaum muslimin. Sehingga tentu saja polisi, TNI, begitu ya, harus berpihak pada keamanan kaum muslimin. Ya. Jadi kalau menurut saya, polisi ya tidak perlulah seperti ini, sebaiknya cukup dengan pembinaan dari MUI saja, kalau memang pemahamannya kurang tepat begitu. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda ya, fa'alaikum bisunnati, ya, maka pegang teguhlah sunnahku, wa sunnati khulafir rasyidin al-mahdiyin, dan juga pegang teguhlah sunnah yang dicontohkan oleh para sahabat, terutama khalifah Rashidah yang mendapatkan petunjuk. Memang para ulama sepakat ya, mulai dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Sebagian ulama juga mengakui bahwa Umar bin Abdul Aziz itu sebagai khalifah ar-Rashidah yang mendapatkan petunjuk. Dan kita tahu selama 3,5 tahun beliau berhasil mencerdaskan masyarakat. Bukan hanya sejahtera kaum muslimin, muslim juga demikian. Bahkan saking sejahteranya, betapa melimpah itu hasil zakat dan ditawarkan ya kepada masyarakat itu, siapa yang belum memiliki hutang, tidak mampu membayar, kamu bayarkan. Nggak ada yang mau begitu. Demikian juga siapa yang mau nikah tapi tidak memiliki mahar, kami akan berikan maharnya, tapi tidak ada. Ini kan sangat luar biasa ya. Jadi saya yakin kalau sistem khilafah itu benar, itu akan didukung oleh semua pihak ya, bahkan polisi, TNI juga akan mendukung seperti itu. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Mayya'ish minkum ba'di fasayra ikhtilafan katsiran." Ya. Tapi kata Rasulullah, kalaulah engkau hidup lama setelah kau meninggal, maka engkau akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Nah, ini salah satunya ya. Masyarakat berselisih dengan aparat misalkan. Ini di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, apa penyebab perselisihan ini? Ya, beliau mengatakan dalam hadis riwayat Lil Baihaqi dan Tobroni ada, wa ma lam tahkum a'immatum bainahum bi kitabillah illa ja'allahu ba'sahum bainahum. Ya, barang siapa ya, kalau para pemimpin, baik pemimpin formal, aparatur negara, atau pemimpin non-formal, pemimpin ormas, tokoh masyarakat, ya, tidak menjadikan kitabullah, Al-Quran, itu menjadi sumber pedoman hukum, maka kalian akan saling berselisih. Ya. Nah, tentu saja, sekali lagi, polisi dalam perspektif Islam itu adalah ketika beraktivitas, itu bagian dari ibadah, ya, mudah-mudahan, ya. Dan saya tentu dalam hal ini juga sepakat dengan Prof. Suteki, guru besar Pancasila ya, bahwa beliau katakan khilafah sebagai ajaran Islam, begitu ya. Dan dalam Pancasila juga kan dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, implementasinya ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Ya. Bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah ya, menurut agamanya dengan sesuai kepercayaan itu. Jadi oleh karena itu khilafah ajaran Islam tidak perlu ada kriminalisasi bagi para pengembannya. Demikian barangkali Mas Ajis. Ya, baik Sat. Lantas kemudian setelah munculnya video Khilafatul Muslimin, ini kan ada polemik ya di tengah-tengah masyarakat. Bahkan yang kemudian bermunculan juga berbagai pernyataan dan postingan di media sosial yang dalam tanda petik mempersoalkan khilafah. Tidak sedikit di antaranya ini merendahkan, mencemooh, bahkan melecehkan khilafah. Padahal seperti yang sudah jenengan sampaikan tadi ya, dengan segala macam keagungannya, tetapi diperlakukan seperti demikian ketika di sosial media. Nah, mencermati terkait dengan hal tersebut, ini tanggapan panjenengan sendiri ini seperti apa ini, Ustadz Khairu? Ya, saya kira bila di medsos, ya tentu para pembahasnya
pembahasannya tentu hanya debat kusir ya. Dugaan saya yang berkomentar belum tentu ahli hukum Islam dan yang mengerti fakta hukumnya begitu. Seharusnya bila sesama Muslim ya cukuplah dengan musyawarah atau diskusi publik dengan baik di forum khusus tertentu begitu ya. Memang dulu juga pernah kan dibahas di Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ya yang ke-7 yang digelar pada tanggal 9 sampai 11 2021 yang lalu ya di Jakarta ya. Pertemuan itu telah menyepakati 17 poin. Dan salah satunya adalah tentang hukum jihad dan khilafah. Ya. Intinya dalam salah satu rumusan poin 17 itu adalah jihad dan khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Ya. Karena itu Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tersebut merekomendasikan, ya sekali lagi merekomendasikan agar masyarakat dan pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap makna jihad dan khilafah. Ya, di Indonesia sebagaimana kita ketahui mayoritasnya adalah Syafi'iyin. Ya, ini antara lain pendapat para alim ulama seperti Imam Mawardi di dalam kitab Ahkamus Sultaniyah wa fi Fiqhil Ahkamus Sultaniyah, beliau berkata ya, al-imamatu mawdu'atun bi khilafan nubuwati fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Ya. Imamah itu menduduki posisi untuk khilafah nubuwah dalam menjaga agama serta pengaturan urusan dunia. Ya. Demikian juga Imam Haramain Az-Zuwaini As-Safi menyebutkan al-imamatu ri'asatun tamatun wa ji'amatun tata'allaku bil khasati wal amati bi muqimmatid din wa dunya. Nah, silakan dicek di dalam Tahqimus Syariah wal Haditsus Syam di Usani. Ya. Jadi imamah itu adalah kepemimpinan yang sifatnya utuh, kepemimpinan yang berkaitan dengan hal yang bersifat umum, khususnya dalam urusan-urusan agama maupun dunia. Ya, masih banyak ya, di antaranya Dr. Mahmud Al-Khalidi, misalkan dalam disertasinya di Universitas Al-Azhar, Mesir menyatakan bahwa khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Ya. Jadi agar tidak terjadi persoalan yang merendahkan, mencemooh, bahkan melecehkan seruan penegakan khilafah, maka perlu diskusi publik secara berkala dan terprogram, ya, seperti yang pernah dilakukan oleh MUI. Nah, tentu kalau di kalangan intelektual, ya, dalam rangka sosialisasi hal istimewa, ya, MUI tersebut antara lain ya dengan berbagai pendekatan ilmiah, ya, agar Indonesia, kita akan berharap Indonesia emas, ya. Kalaupun belum bisa nanti paham ya secara bertahap memahaminya. Memang perlu pemahaman yang jernih tentang khilafah ini. Dan insya Allah para alim ulama bersiap siaga untuk menyampaikan. Demikian. Ya baik Ustaz, kalau menyimak terkait dari hal tersebut tadi, terus kemudian berbagai macam tudingan ya terutama di sosial media, ini kan juga ada anggapan atau bahkan tudingan sejumlah pihak ya yang mengatakan bahwa khilafah adalah ideologi. Ya, mereka menyebutnya sebagai istilah ideologi khilafah. Padahal tadi jenengan menyampaikan tidak demikian. Nah ini tanggapan jenengan seperti apa ini, Ustaz Khairul? Ya, tentu saja kita harus kembali berdasarkan kajian keilmuan ya, antara lain dalam ilmu dilalah misalkan ya. Memang secara bahasa ideologi itu artinya ilmu tentang ide. Tapi ini kan secara bahasa, ya, digunakan untuk semua ide. Nah, saya ambil contoh yang sederhana, ya. Jadi kalau kita misalkan kata sholat, ya, memang secara bahasa itu kan doa, begitu ya. Tapi karena sudah ada istilah syariah, ya, bahwa sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muhtatamatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, maka tidak bisa lagi mana sholat itu sama dengan doa. Tapi sholat itu ada rangkaian perbuatan ya yang diawali dengan takbiratul ihram dan juga ada perkataan-perkataan khusus ya, di situ ada al-fatihahnya dan seterusnya sampai salam ya. Demikian juga tentang ideologi. Ideologi tadi secara bahasa itu ilmu tentang ide. Tapi sudah ada istilah khusus ya tentang ideologi. Itu apa?
Itu termasuk ideologi itu apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama, dia ada fikrah, konsep dasar. Kedua, ada thoriqah, dan juga ada anzimah. Ya. Dan ini kalau di dunia hanya 3 saja ideologi. Satu. Ya. Yang pertama adalah ideologi Islam. Yang kedua, ideologi kapitalis. Dan yang ketiga adalah ideologi sosialis komunis. Secara singkat, misalkan ideologi Islam, itu ide dasarnya tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, begini pemahaman singkatnya. Kita seorang Muslim itu memahami hidup, alam semesta dan segala sesuatu itu adalah bahwa kita berasal dari Allah. Ya, dulu kita kan dikumpulkan di alam arwah, ya, mulai arwahnya Nabi Adam sampai arwahnya umat Nabi Muhammad terakhir. Kita ditanya ya, oleh Allah, apakah aku ini Tuhan kalian? Kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Rabb kami, yang menciptakan kami, yang memelihara kami, memberikan rezeki kepada kami. Sehingga ketika kita di dunia ini juga, untuk orang Muslim, itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ya. Ibadah itu bukan hanya ritual, sholat, zakat, tapi bagaimana ketika kita bekerja, ya, ketika kita berdagang, ketika kita bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, politik, dan seterusnya, itu juga bagian ibadah. Kenapa? Karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti, di akhirat nanti, tentang apakah kita taat pada aturannya atau tidak. Seperti itu. Ya, tentu hal ini berbeda kalau ideologinya kapitalis. Ide dasar kapitalis itu adalah sekularisme, yaitu fasdudin anil hayat. Memang para penganut sekuler ini, kapitalis ini mengaku mereka berasal dari Allah. Ya. Tapi mereka tidak ingin hidupnya diatur oleh Allah. Gitu. Dan tentu saja nanti akan kembali kepada Allah. Kira-kira kembalinya ke surga atau ke neraka ya? Kalau bertentangan dengan aturan Allah, ini masalah. Demikian juga ideologi sosialis komunis begitu ya. Mereka meyakini bahwa asal hidup mereka itu dari benda, ya bla bla, dan ya materialisme kan seperti itu ya. Sehingga hidup mereka ya untuk enjoy aja, menikmati hidup ini. Dan mereka mengatakan ya kalau sudah mati ya jadi tanah. Padahal kita lihat dalam surat An-Naba ya, mereka yang meyakini ini di akhirat nanti akan menjerit, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, kenapa engkau hidupan aku? Jadi kan aku jadi tanah saja. Padahal kan mereka banyak melanggar perintah Allah ya. Dalam ekonomi, dalam politik, banyak kejahatan kriminal yang mereka lakukan ya, pembunuhan dan sebagainya gitu ya. Jadi sekali lagi ideologi secara bahasa memang ilmu tentang ide, tetapi secara istilah itu sudah digunakan tertentu. Harus ada fikro, ada thoriqah, dan juga ada anzimah. Dan hanya 3 itu saja. Gitu. Dan dengan demikian ya tidak ada istilah ideologi khilafah. Karena khilafah itu adalah salah satu sistem dari syariah. Ya. Nah, kan dalam syariah itu ada bagaimana tata cara ibadah, mulai dari ya sholatnya, atau harohnya, dan sebagainya. Bagaimana dalam muamalah, gitu. Bagaimana dalam peradilan. Dan khilafah itu salah satu sistem aja, yaitu pemerintahan dan kepemimpinan Islam. Ya, bagian saja begitu. Jadi sekali lagi seperti yang diungkapkan tadi oleh Imam Mawardi, ya, kemudian Dr. Mahmud Hulaid, dan banyak lagi para ulama yang lain, bahwa khilafah itu bukan ide, bukan ideologi, itu adalah hanya salah subsistem dari syariat. Oleh karena itu kita memang harus mempelajarinya sehingga kita tidak salah kaprah. Ya. Demikian Mas Aziz. Ya baik, bisa dijelaskan lebih detail saat ini bagaimana kedudukan khilafah di dalam Islam. Kan tadi jenengan menyampaikan khilafah bukan ideologi ya, tetapi kan kita perlu penjelasan ini kedudukan khilafah di dalam Islam sendiri ini seperti apa ini? Ya, memang tentu saja di dalam Islam kita harus melihat Al-Qur'annya ya. Saya yakin ya kalau orang sudah pada pahamnya inni ja'ilun fil ardi khalifah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, atau misalkan dalam surat An-Nur wa adallahu alladziina aamanu yastakhlifannahum ila akhiril ayat begitu ya. Jadi kalau kita lihat misalkan salah satu mufassir antara lain Imam Qurtubi ya, ketika Allah berfirman inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu adalah ini adalah merupakan kewajiban kita kaum muslimin untuk mengangkat seorang khalifah di kalangan umat. Dan para alim ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Walaupun ada
yang berbeda pendapat hanya pada masa ini adalah kewajiban syar'i atau akli. Itu Imam Ashab itu adalah kewajiban akli, tapi tetap mereka menginginkan syariah itu. Jadi secara akli dan juga syar'i gitu ya. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Para ulama sepakat bahwa wajibnya mengangkat seorang khalifah, bahwa kewajiban ini adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Ya. Jadi walaupun tadi Imam Ashab itu adalah seorang Mu'tazilah begitu, dia tidak mengakui ya Mu'tazilah dia begitu ya. Kemudian demikian juga Imam Ibnu Hajar mengatakan annas sahabata ridwanullah alaihim ajma'u ala anna nasbal imam ba'da inkiradi zaman nubuwah wajibun. Ya, jelas ini. Sesungguhnya para sahabat, semoga Allah ridho pada mereka, telah berizma bahwa mengangkat seorang khalifah setelah zaman kenabian Nabi Muhammad SAW adalah wajib. Ya. Demikian juga ijma sahabat sebagai dalil tidak boleh ditolak. Ya. Ijma sahabat dapat mengantarkan pada kekufuran kalau kita menolak. Naudzubillah, semua naudzubillah. Ya. Coba kita lihat di dalam usul Syarh Syi gitu ya. Jilid 1 halaman 256. Waman angkara kaunal izma hujjatan mujibatan lil ilmi faqad abtala asladin. Naudzubillah, semua naudzubillah. Siapa saja mengingkari kedudukan ijma sebagai hujjah yang mengingkari ilmu keyakinan, sungguh dia telah membatalkan fondasi agama. Artinya apa? Fondasi agama. Ini khawatir kufur, khawatir murtad. Naudzubillah, semua naudzubillah. Sehingga ya kita harus menyampaikannya sebaik mungkin ya, bahwa khilafah ini adalah kewajiban yang Allah padukan kepada kaum muslimin kita semua sebagai penjaga Islam dan kehidupan kita. Demikian. Ya, baik Ustaz. Lantas kemudian jika memang khilafah adalah bagian ajaran agama Islam, apakah pernyataan dan juga sikap yang melecehkan ajaran Islam khilafah ini juga bisa merupakan bentuk penistaan agama? Ini mohon penjelasannya juga ini, Ustaz. Ya, memang stigma negatif merupakan bagian dari ejekan ya. Kalau dalam bahasa Arabnya kan al-istihjah gitu ya. Bahkan lebih dari itu, al-istihjah itu kalau menurut Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu namanya sukhriyah, ya, ejekan atau cemoohan ya. Beliau menyatakan makna sukhriyah adalah merendahkan, meremehkan, menyoroti aib dan kekurangannya ya. Jadi penistaan agama atau istihja biddin bisa dimaknai penghinaan, cemoohan kepada Allah Subhanahu wa taala atau penghinaan, ejekan terhadap Rasulullah SAW atau penghinaan dan ejekan terhadap Islam, hukum dan ajarannya. Jadi ini termasuk penistaan agama Islam, itu banyak bentuknya. Nah, kita lihat salah satunya. Yang pertama misalkan bisa dalam bentuk melecehkan dan menjelek-jelekan Islam, hukum Islam, syariah seperti mensifati Islam dengan syariatnya seperti biadab, brutal, bengis, terbelangah. Pasti ini belum paham gitu. Itu kan hukum hudud itu bagi orang yang berdosa. Ya, bagi orang yang bertakwa tidak akan terkena hukum hudud lah gitu. Ya. Demikian juga bisa dalam bentuk melecehkan atau mengolok-olok sebagian hukum Islam seperti mengolok-olok jilbab, ya, kerudung, kewajiban aurat, melecehkan azan, menghina hukum potong tangan dan sebagainya. Saya yakin karena mereka tidak paham hikmahnya. Kalau paham bagaimana hukum itu diterapkan, pasti tidak akan ada lagi kriminalitas ya. Orang akan berpikir ribuan kali karena kalau dia membunuh pasti bunuh lagi. Kalau dia mencuri pasti dipotong tangannya. Kan sayang banget gitu punya tangan dipotong ya. Pasti dia akan bekerja, dia akan berdagang, dan akan produktif hidupnya. Ya. Bisa juga dalam bentuk melecehkan dan mencemooh mestikan negatif sebagian ajaran Islam. Antara lain yang sudah di fatwa MUI misalkan, jihad dan khilafah, itu juga termasuk dalam kategori istihja'u biddin. Ya. Demikian juga banyak berbagai kitab ya dalam Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Ba'lawi Al-Hadrami ya dalam Sulam Tafi ini banyak dan sering dibaca ya di pesantrennya bahwa semua keyakinan, perbuatan, ucapan menunjukkan penistaan atau pelecehan kepada Allah, kitab-kitabnya
rasul-rasulnya, malaikat dan syiar-syiarnya, hukum-hukumnya, janji dan ancamnya merupakan kekufuran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini kita harus berhati-hati. Ya, jadi berhati-hati kalau tidak paham, tanyalah begitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, itu adalah dosa besar. Ya. Jadi sekali lagi, semua bentuk penistaan terhadap Islam, hukum syariah dan ajaran Islam jelas merupakan dosa besar. Tidak layak seorang muslim melakukan semua itu. Ya. Jadi kalau tidak tahu, sekali fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, ini penjelasan yang luar biasa ini. Terakhir ini, Ustaz, jika memang sedemikian ya, sebagaimana yang sudah panjenengan jelaskan tadi, lantas kemudian seperti apa ini? Seperti apa bentuk sikap kita ya untuk memuliakan Islam, hukum, syariah, dan juga ajaran Islam ya, terutama ajaran Islam khilafah ini. Ya, memang tadi di awal kita sudah mencoba menghayati walaupun singkat ya, sabda Rasulullah sehingga menggetarkan hati para sahabat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafar rasyidin al-mahdiin. Fatamassaku biha. Ya. Maka kata Rasul, pegang teguhlah selain Al-Quran sunnahku. Ya. Hadisnya, perkataan dan takrirnya. Dan juga sunnah khulafar rasyidin. Ya. Teknis pelaksanaannya. Jadi tentu saja di dalam Al-Quran kita juga sudah paham ya, Allah berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Ya. Demikian Allah menyatakan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu timbul dari ketakwaan qalbi. Ya. Dari awal Rasul mengatakan usikum bitaqwallah. Jadi sekali lagi kalau kita lihat tafsirnya ayat tersebut, Imam Abu Hasan Al-Bawardi ketika mengatakan min sya'airillah itu adalah pertama kita harus betul-betul ya memperhatikan keperluan Allah itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Pasti ada kemaslahatan di dalamnya. Kedua, tentang ajaran-ajaran Islam semuanya pasti menjadi rahmatan lil alamin. Dan ketiga, juga Imam Nawawi ya dalam syarah Sahih Muslim Sulamut Taufiq mengatakan sifat terpuji yang melekat pada orang bertakwa adalah mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya. Jadi sekali lagi, satu lagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi juga dalam tafsirnya mengatakan siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah dengan perbuatan lahirnya, maka akan pengagum itu muncul dalam ketakwaan hatinya. Jadi mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan memperkuat keimanan kita dengan fahmu syar'i ya, dan juga berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ini, Masya Allah luar biasa ini. Syukran wa jazakumullah khairan kasiran kepada Ustaz Tubagus Khairu Nugroho ini atas pencerahan dan penjelasannya ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Ustaz senantiasa sehat dan juga di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khairu. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.